Allah itu tidak pernah membatasi rezeki manusia. Allah itu kalau memberi rezeki min haitsu la yahtasib, syaratnya bertakwa. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai. Syaratnya kita harus bertakwa. Allah langsung yang akan memberikan jalan keluarnya. Syaratnya bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pegang. Jadi Allah itu nggak akan membatasi rezeki kita, nggak akan dibatasi oleh Allah. Allah Maha Kaya kok membatasi. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Yang membatasi adalah pola pikir kita sendiri. Yang membatasi adalah keilmuan yang terbatas kita sendiri. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Abdul Qadir Jilani syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa zid rizqi wa barik bima razaqtana wa ja'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim wa ja'alna wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin kathiran awalin ya hasanal fi 'alihi ya qa'iman bil zawali mubda'an min tabarakal hamdu minna wa sarafu 'ala kulli halin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wal hifdhi wal zulmil hikmah wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa 'amalan maqbulan billahi ونهر أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل محمد يا ربي صل عليه وسلم. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيدي المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
kalamun qadimul la yumallu samahu tanazzaha an qawli wa bi'i wa niyati bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul liqalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ani bi sirri hurufihi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa mukalati wa bihi farhan wa ilma wa hikmatan wa bismi ya rabbi bil qabri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala bihir rahman yaqbalu taubati wa ali wa sahabin kiramin a'immatin bihim yawiyul ghaffar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Tilka ayatul kitab walladzi unzila ilayka min rabbikal haqqu walakinna aktsarun nasi la yu'minun. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawnaha summa istawa 'alal 'arsyi wa shakhkhara as-samsa wal qamar kullun yajri li ajalin musamma yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi maddal arda wa ja'ala fiha rawasiya wa anhara wa min kulli thamarati ja'ala fiha zawjayn ithnayn yughshil layla bin-nahar inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim ra. Alif Al-Qur'anul Mubin, Lam Al-Qur'anul Qadim, Mim Al-Qur'anul Karim, Ro adalah ro'ah. Ro'ah itu kita harus bisa melihatnya, bisa mengetahuinya. Dengan cara apa? Mengaji. Tilka ayatul kitab, itulah ayat-ayatnya Allah yang termaktub, yang tertulis di dalam Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim. Walladzina unzila ilaika, walladzi dan
Alladzi yang unzila ilaika, yang diturunkan kitab itu ilaika kepada engkau wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, mir rabbikal haqqu, dari Tuhan engkau yang hak, yang benar. Jadi Al-Quran ini diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Haq, yang maha benar. Al-Quran adalah hak, malaikat Jibril adalah hak, kanjeng Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-haq juga benar. Walakinna aktsaron nasi, dan akan tetapi aktsaron nasi, kebanyakan manusia, la yu'minun, tidak beriman kepada kitab-kitabnya Allah, baik yang berupa kitab kauniyah ataupun kauliyah. Allahul ladzi, Allah alladzi yang rafa'as samawati, yang meninggikan, yang mengangkat as-samawati, langit-langit, bi ghairi amadin, tanpa tiang. Imad itu tiang, amad itu tiang. Tarawnaha, sesuai yang tampak oleh kalian terhadap langit itu. Jadi langit-langit tampak di mata kita itu tanpa tiang. Padahal langit-langit itu yang memikul adalah para malaikat. Tsummastawa, kemudian Allah bersemayam alal arsy, atas ars, kedudukan yang tertinggi. Wasahharas syamsa wal qamar, dan Allah yang mengatur Asy-syamsu wal qamar, menundukkan matahari dan rembulan. Jadi kalau di dalam sebuah perusahaan, pimpinan itu adalah tertinggi kedudukannya. Jadi kedudukannya kalau tinggi, untuk ngatur yang ada di bawahnya, lini yang ada di bawahnya itu lebih mudah. Allah kedudukannya maha tinggi, Al-A'la, maha tinggi. Jadi semua yang ngurus, yang ada di alam semesta adalah Allah, termasuk wasahharas syamsa wal qamar, termasuk menundukkan, mengatur matahari dan rembulan. Ini yang tampak di hadapan kita. Di langit itu ada matahari, ada rembulan. Matahari di siang hari dan rembulan di malam hari. Kullun, dan masing-masing atau semuanya, yajri li ajalin musamma, itu ada batas waktunya, beredar, diperjalankan, ditugaskan masing-masing, termasuk matahari dan rembulan dan semua makhluknya itu diedarkan atau diperjalankan atau diaktifkan li ajalin. Namun semuanya itu li ajalin, memiliki ajal, memiliki batas waktu musamma yang telah ditentukan. Jadi makhluknya Allah ini semuanya mempunyai ajal waktu beredarnya. Kalau matahari dan rembulan waktu edar, manusia waktu hidup, aktivitas, semua dibatasi oleh ajal. Kalau ajalnya sudah datang, maka aktivitas apapun semuanya sudah tidak bisa dilakukan. Idza jaa ajaluhum,
la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal ini sudah datang, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan, walaupun hanya 1 detik saja. Jadi sudah pas, takarannya udah pas, bensinnya kalau entek wis macet ya. Sama juga manusia, kalau sudah ma'ul haya yang ada di dalam dirinya sudah habis, manusia itu sudah mencapai ajalnya, yaitu kematiannya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, yang bernyawa pasti berproses menuju kematiannya. Makanya kita disuruh lihat oleh Allah. Itulah kitab-kitabnya Allah semua yang terhampar di alam semesta. Itulah kitab-kitabnya Allah, itulah ayat-ayatnya Allah, itulah kekuasaannya Allah. Jadikan ibrah, pembelajaran dalam kehidupan kita, agar kita selalu bersyukur kepada Allah. Yudabbirul amro, dan Allah mengatur semua urusannya. Jadi kita diatur, hidup di dunia ini diatur oleh Allah. Makanya Al-Quran ini adalah mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada kanjeng Nabi Muhammad sebagai pedoman. Karena diatur kita, mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur kembali, diatur di dalam Al-Quran. Makanya kita tugasnya apa, sudah kerjakan. Yang ditanggung oleh Allah adalah rezeki kita. Yang diperintahkan oleh Allah, kita harus beribadah kepadanya. Bukti syukur kita kepada Allah jangan dibolak-balik. Kita mengejar rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah sampai melampaui batas, sehingga tidak mengedahkan atau mengentengkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Saking silaunya terhadap dunia, sampai waktu sholat pun terlewatkan. Itu namanya kufur nikmat. Tidak akan ditambah oleh Allah. Nikmat-nikmatnya tidak akan ditambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Diperingatkan oleh Allah, kalau kamu kufur, pancet, gak mau berubah, hati-hati, azabku itu amat pedih ya. Makanya bersyukur. Apa yang diperintahkan oleh Allah itu kerjakan. Apa yang ditanggung oleh Allah kita serahkan kepada Allah. Kita ibadah, itulah kewajiban kita ya. Sekarang kebanyakan dibolak-balik. Yang tidak diperintahkan dikerjakan mati-matian, yang diperintahkan ditinggalkan. Sholat diperintahkan oleh Allah, ibadah. Namun sekarang dibolak-balik, ibadahnya ditinggalkan karena silau terhadap gemerlapnya dunia. Seolah-olah gak kebahagiaan. Ini kalau aku tinggal sholat 10 menit, waduh, aku gak kebahagiaan nih. Padahal sudah diatur oleh Allah, rezekinya udah diatur, udah ditanggung. Bahkan asalkan kita taat kepada perintah Allah. Syaratnya kita harus menjadi orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi yang diperintahkan oleh Allah, kita itu jadi orang yang bertakwa. Kalau kita menjadi orang yang bertakwa, maka semua urusan permasalahan
Allah akan beri jalan keluarannya. Allah langsung yang akan menunjukkan, yang akan menyamai kita. Allah langsung. Allah bersama dengan kita. Innallaha ma'ana. Syaratnya kita harus jadi orang yang bertakwa. Wa yarzuqhu, dan urusan rezeki min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka datangnya. Makanya kita tidak boleh sedikit-sedikit menyalahkan takdirnya Allah. Jangan dibuat kambing hitam Allah, ya. Loh, kamu kok penghasilannya kok hanya 100 setiap hari? Oh, ini takdir dari Allah. Kalau hal yang jelek, yang negatif, yang sedikit dikatakan takdir dari Allah. Padahal Allah tidak membatasi rezeki kita. Allah itu min haitsu la yahtasib terhadap rezeki. Dari arah mana saja silahkan. Sudah terbuka lebar. Syaratnya hanya satu, bertakwa. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan dengan sabar. Apa yang disuruh tinggalkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, ya kita tinggalkan dengan sabar, ya. Jangan dibolak-balik, ya. Karena kita rezekinya sedikit dibilang takdir. Salah, koreksi ke dalamnya. Allah itu tidak pernah membatasi rezeki manusia. Allah itu kalau memberi rezeki min haitsu la yahtasib, syaratnya bertakwa. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa selesai. Syaratnya kita harus bertakwa. Allah langsung yang akan memberikan jalan keluarnya. Syaratnya bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu pegang. Jadi Allah itu nggak akan membatasi rezeki kita, nggak akan dibatasi oleh Allah. Allah Maha Kaya kok membatasi. Yang membatasi adalah diri kita sendiri. Yang membatasi adalah pola pikir kita sendiri. Yang membatasi adalah keilmuan yang terbatas kita sendiri. Makanya itulah kitabnya Allah, itulah ayat-ayatnya Allah. Jangan dibatasi. Allah itu maha segalanya. Allah itu maha kaya, maha tahu. Allah itu maha kuat. Allah itu maha sabar. Jadi jangan pernah membatasi kemampuannya Allah. Allah itu maha segalanya. Kebanyakan kita membatasi. Kemudian yang disalahkan adalah takdir. Kalau sudah rezekinya segitu ya segitu, salah total. Koreksi ke dalam. Apakah yang diperintahkan oleh Allah kita langgar? Apakah yang dilarang oleh Allah malah kita kerjakan? Makanya kita jangan silau terhadap dunia, malah terbolak-balik nantinya. Yang diperintahkan oleh Allah untuk beribadah, untuk sholat tepat waktu, sholat berjamaah, justru malah ditinggalkan. Yang dikejar yang sudah ditanggung oleh Allah. Rezeki itu ditanggung oleh Allah, namun kita mengejarnya mati-matian, sehingga apa yang menjadi kewajiban kita kadang kita tinggalkan, ya. Inilah ayat-ayatnya Allah. Makanya diawali oleh alif lam mim ro, terdiri dari beberapa huruf, 4 huruf. Alif lam mim ro. Tasjid itu menggantikan mimnya double. Sebetulnya ada 5 huruf. Alif lam mim mim ro.
satu huruf oleh Allah akan diberi satu kebaikan, dan satu kebaikan itu oleh Allah akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan masih dilipat gandakan lagi 10 kali lipat. Jadi kalau kita baca satu huruf Al-Quran, ayat-ayatnya Allah dari Al-Quran di bulan suci Ramadan, itu satu huruf pahala kebaikannya adalah 100 kebaikan. Man qara'a harfan min kitabillah, gimana? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi isri amsalihah. Siapa orang membaca satu huruf dari kitabnya Allah yaitu Al-Quran, maka baginya layak mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu senilai sepadan dengan 10 kebaikan dari Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Dan alif lam mim itu bukan satu huruf, melainkan alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi ada tiga huruf. Kalau di sini ada 5 huruf sebetulnya. Alif, mim, ro. Jadi ada 5 huruf. 5 huruf dilipat gandakan 10 kebaikan menjadi 50 kebaikan. Apalagi di bulan suci Ramadan masih dilipat gandakan lagi 10 kebaikan, berarti 500 kebaikan dari Allah. Itu hanya membaca alif lam mim ro ya. Wa huwal ladzi, dan dialah Allah yang maddal arda, yang membentangkan bumi, yang memanjangkan bumi, yang memototkan bumi. Wa ja'ala fiha, dan menjadikan di dalam bumi itu rawasiyah, gunung-gunung sebagai pasaknya. Wa anhara, dan sungai-sungai. Wa min kulli thamarati, ini wa min kulli, dan dari setiap kejadian itu di atas muka bumi ini ada gunung, ada sungai. Wa min kulli thamarat, dan dari setiap itu akan melahirkan buah-buah. Ja'ala fiha, menjadikan fiha, di dalamnya zaujain isnaini, pasangan dua. Jadi semua yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan, yang ada di alam semesta ini berpasang-pasangan. Apa contohnya? Yughsil lailan nahara, memasukkan malam terhadap siang, menggantikan malam dengan siang, dan juga sebaliknya. Ini contoh bahwa di alam semesta itulah ayat-ayatnya Allah. Ada malam, ada siang, itu ayat-ayatnya Allah. Ada manis, ada pahit, ada manis, itu ayat-ayatnya Allah. Ada jelek, ada bagus, itu ayat-ayatnya Allah. Ada susah, ada mudah, itu juga ayat-ayatnya Allah. Karena di sini diawali oleh lail,
dan diakhiri oleh nahar. Jadi malam gelap menuju siang, ya. Sedih menuju bahagia, susah menuju mudah, jelek menuju baik. Inna fi dzalika, sesungguhnya fi dzalika, di dalam hal yang demikian, la ayatin, sungguh ada ayat-ayatnya Allah liqaumi yatafakkarun, yang dimiliki oleh kaum yang berpikir atau bertafakkur. Jadi kita harus pandai-pandai bertafakkur kepada Allah. Apa yang ada di alam semesta yang tampak oleh kita, yang terlihat oleh kita, tarawnaha, jadikan itu wasilah untuk selalu bertasbih, berzikir, mengingat kekuasaannya Allah. Kekuasaannya Allah, ayat-ayatnya Allah ini jadikan wasilah tasbih untuk selalu berzikir, mengingat Allah. Gak boleh lepas. Kalau lepas kita terputus dari rahmat Allah. Makanya bismillah selalu bersama dengan Allah. Gak boleh kita lepas dari Allah. Kalau kita sampai lepas dari Allah, bagaikan mayat di hadapannya Allah. Tidak ada ruhnya, mati kita di hadapannya Allah. Apalagi mati sungguhan, jadi bangkai kita, jadi mayit kita sudah. Harus segera dikuburkan. Karena 3 hari nggak dikuburkan sudah mulai pembusukan. Ingat itu. Semua yang hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu yajri li ajalin musamma. Semuanya ini mempunyai ajal masing-masing yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kita nggak tahu, yang tua mati, yang muda mati, yang kaya mati, yang miskin mati, yang tampan mati, yang cantik mati, yang jelek mati. Semuanya sudah ditentukan ajalnya oleh Allah. Yang muda mati, yang masih bayi pun mati. Banyak itu terjadi. Jadi jangan sampai kita terputus dari rahmat Allah, lalai kita dari berzikir mengingat Allah. Jadikan wasilah semuanya yang tampak di hadapan mata kita, jadikanlah tasbih untuk selalu berzikir mengingat Allah. Kalau kita sudah bertasbih mengingat Allah, apapun profesi kita, pasti kita akan dibahagiakan oleh Allah, akan disukseskan oleh Allah, akan diselamatkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Makanya nggak boleh lepas. Semuanya yang kita lakukan pasti membuahkan hasil. Hasilnya 2. Min kulli thamarati, dan semuanya yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun yang kita lakukan, pasti ada buahnya. Ja'ala fiha, dari buah itu menjadikan fiha, di dalamnya zaujain isnaini, ada 2 pilihan, berpasang-pasangan, bisa gelap, bisa terang, bisa jelek, bisa baik. Tergantung kita. Makanya kita tatkala beraktivitas selalu sertakan Allah, selalu bersama Allah, agar buahnya menjadi buah yang baik. Ada susah, ada mudah, berpasang-pasangan semua. Ada gelap, ada terang, berpasang-pasangan semua. Ada pahit, ada manis, berpasang-pasangan semua.
ada sedih, ada bahagia, berpasang-pasangan semua. Itulah tamarot, itulah buah dari apa yang kita kerjakan, berpasang-pasangan. Tergantung kita mau milih yang mana. Kalau kita mau milih yang baik, sertakan Allah, selalu sertakan Allah dalam semua aktivitas kita. Dalam kita bekerja, sertakan Allah. Bekerja apapun, sertakan Allah. Tatkala kita sedang duduk-duduk, sertakan Allah. Kita dalam bepergian perjalanan, sertakan Allah. Jangan lepas dari Allah, agar buahnya menjadi buah kebaikan. Inilah yang bisa kita ambil pelajaran dari awal surah Ar-Ra'd. Jadi jangan sampai kita enteng. Sekecil apapun amal-amal yang kita lakukan, pasti Allah akan membalasnya. Pasti Allah akan memberikan hasilnya, buahnya sesuai dengan amal perbuatan kita. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, pasti dibalas oleh Allah. Sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, pasti dibalas. Dibalasnya itu namanya hasil atau buah dari amal perbuatan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.